Indonesia dengan budayanya yang beragam dan sumber daya alam. Kekuatan energi di Indonesia tersebar di seluruh pelosok tanah air, mulai dari minyak dan gas bumi, mineral batu bara, ketenaga listrikan, dan energi terbarukan. Sektor ESDM berkontribusi dalam investasi hingga 28 miliar dolar dan berkontribusi penerimaan negara bukan pajak lebih dari 120 triliun rupiah. Kebijakan dan program strategis sektor ESDM dilakukan untuk menjamin pasokan energi domestik dan nilai tambah mineral. Kemudahan investasi dan insentif diberikan untuk mendukung produksi minyak 1 juta barel per hari dan gas bumi 12 miliar kaki kubik per hari pada tahun 2030. Saat ini, blok migas besar seperti Mahakam dan Rokan telah dikelola oleh Pertamina. APBN pun diprioritaskan untuk infrastruktur migas seperti jaringan gas kota, konversi LPG untuk nelayan dan petani. Sebesar 99,6% atau hampir seluruh rumah tangga di Indonesia telah terlistriki. Energi terbarukan menjadi prioritas. Di Indonesia sendiri sebetulnya kita memiliki kekuatan yang sangat besar mengenai renewable energy ini. Baik itu dari hydropower, geothermal, bio, solar panel, biofuel, arus bawah laut, dan yang lain-lainnya. Potensinya sangat besar sekali. Kementerian SDM hadir untuk memastikan pengelolaan energi di Indonesia tersedia, terjangkau, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi kemakmuran rakyat Indonesia. Iya, mohon perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon segera menempati tempat duduk yang telah kami sediakan, karena acara akan segera kami mulai. Dan sebelum memulai acara, kami akan menayangkan video safety induction dari Hotel Jayakarta. Selamat datang di Jayakarta SP Jakarta Hotel and Spa. Dalam video ini, kami akan menjelaskan tentang safety briefing. Safety briefing merupakan prosedur keselamatan yang ditujukan bagi pekerja serta pengunjung untuk memahami dan mengikuti instruksi keamanan selama berada di Jayakarta SP Jakarta Hotel and Spa. Saat ini, Anda berada di Aula Fathahillah di Jayakarta SP Jakarta Hotel and Spa. Ruangan ini dilengkapi dengan sistem keamanan seperti water sprinkle, smoke detector, alarm, APAR, serta hydrant. Luangkan waktu untuk membaca denah jalur evakuasi yang tersedia di pintu function room. Penggunaan APAR. Cabut pin pengunci APAR, lalu pegang selang APAR dengan benar. Lalu tekan gagang APAR untuk memastikan bahwa APAR tersebut siap digunakan. Arahkan semprotan APAR ke titik api dengan cara menyapu ke samping kanan dan kiri. Proses evakuasi. Saat terjadi gempa bumi, tetaplah tenang dan jangan panik. Berjalan merunduk dan lindungi kepala dengan kedua tangan menuju titik kumpul mengikuti arahan petugas keamanan kami. Jangan menggunakan lift, gunakanlah tangga darurat. Prioritaskan kepada wanita, anak-anak, ibu hamil, lansia, dan disabilitas. Pendataan pasca evakuasi. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua telah aman dan berkumpul di titik kumpul.
Demikian safety briefing di The Jayakarta SP Jakarta Hotel and Spa. Terima kasih telah memperhatikan dan selamat beraktivitas. Sukses selalu. Iya. Yang kami hormati, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, PLT Kepala Badan Geologi, para pimpinan kementerian dan lembaga, para kepala daerah, bupati dan wali kota, para kepala dinas ESDM provinsi, para kepala Bapeda provinsi, para pimpinan tinggi media dan pratama, serta tenaga ahli menteri di lingkungan Kementerian ESDM, para dekan perguruan tinggi, para praktisi dan ahli, para pegawai di lingkungan Kementerian ESDM, para undangan dan hadirin sekalian. Terima kasih telah hadir, baik secara fisik maupun yang bergabung secara online pada acara kolokium dan diseminasi informasi geologi tahun 2023 pada hari Kamis 7 Desember 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom Om Swastiastu, dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya baik Bapak Ibu sekalian, izinkan saya memulai acara dengan sebuah pantun terlebih dahulu. Apakah boleh? Ya, jalan-jalan ke pasaraya, tidak lupa membeli cenderamata. Selamat pagi Bapak Ibu semua, selamat datang di kota Jakarta. Baik, selanjutnya sebagai wujud nasionalisme kita semua, mari kita sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan mendengarkan lagu Mars ESDM dan Mars Geologi. Hadirin kami mohon untuk berdiri.
membahu, maju dan bersatu padu. Wujud cita-cita luhur, rakyat Indonesia makmur. Bagi setulus hati, untuk Ibu Pertiwi, KESDM berkarya mulia, rakyat sejahtera. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Baik, selanjutnya pemutaran video profil Badan Geologi dengan slogan Ways of Work Geology for the Welfare of Society melalui 4 pilar pembangunan bidang geologi yaitu Geohazard, Georesources, Geoenvironment, dan Geoservices. Mari kita saksikan bersama video profil Badan Geologi. Kami adalah garda terdepan bidang kegeologian. Insan-insan terbaik bangsa terus-menerus berupaya menggali dan mengembangkan potensi sumber daya geologi, juga mewaspadai ancaman bencana geologi. Kami hadir untuk memberikan perlindungan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Badan Geologi. Badan Geologi yang berada di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bertugas untuk melaksanakan penyelidikan, pemetaan, dan pelayanan di bidang sumber daya geologi, vulkanologi dan mitigasi bencana geologi, air tanah, dan geologi lingkungan, serta survei geologi. Dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, Badan Geologi berupaya menjadi Center of Excellence yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas lembaga, baik sumber daya manusia, pembiayaan, sarana prasarana, teknologi dan standarisasi.
sehingga menjadikan Badan Geologi sebagai rujukan bertaraf dunia dalam bidang kegeologian. Sebagai upaya mewujudkan Center of Excellence untuk pembangunan berkelanjutan geologi Indonesia, kami membangun pilar pembangunan geologi. Badan Geologi terdepan dalam mewujudkan geologi untuk perlindungan dan kesejahteraan masyarakat. Iya, boleh tepuk tangannya Bapak Ibu sekalian. Ya Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya laporan penyelenggaraan dari Kepala Badan Geologi. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Wafid, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, yang kami hormati perwakilan kementerian dan lembaga, yang kami hormati para pejabat tinggi media dan pratama, yang kami hormati Bapak dan Ibu dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, asosiasi profesi, dan pelaku usaha. Yang kami hormati para undangan sekalian yang hadir pada kesempatan hari ini, baik yang hadir secara fisik maupun yang bergabung secara online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti acara kolokium dan diseminasi informasi geologi. Bapak Menteri dan hadirin yang kami hormati, mengawali laporan ini, izinkan kami menyampaikan bahwa sebagai salah satu lembaga negara di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Geologi diamanahi untuk menyelenggarakan pembangunan nasional yang berkaitan dengan penelitian, penyelidikan, dan pelayanan di bidang sumber daya geologi, vulkanologi, mitigasi bencana geologi, air tanah, dan geologi lingkungan, serta survei geologi. Dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional, Badan Geologi berkontribusi terutama di bagian hulu yang meliputi kebencanaan geologi atau geohazard seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, tanah longsor, banjir, amblesan tanah atau land subsidence, potensi sumber daya geologi georesources seperti mineral, batu bara, air tanah, migas, dan panas bumi, geologi teknik, geologi lingkungan atau geoenvironment seperti rekomendasi kawasan KARS dan penetapan warisan geologi serta pengelolaan data kegeologian lainnya atau geoenvironment information. Adapun kegiatan kolokium dan diseminasi informasi geologi ini merupakan bagian dari komitmen Badan Geologi untuk menyediakan informasi yang akurat, tepat, dan relevan tentang program dan berbagai kegiatan yang selama ini dilakukan terkait dengan kebencanaan geologi, potensi sumber daya geologi, geologi lingkungan, dan pengelolaan data kegeologian. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, sebagai laporan kegiatan ini kami dapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Dasar pelaksanaan. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk melakukan penyebarluasan informasi pelaksanaan tugas di bidang penyelidikan dan pelayanan sumber daya geologi,
vulkanologi dan mitigasi bencana geologi, air tanah dan geologi lingkungan, serta survei geologi. Adapun tujuan diselenggarakannya kegiatan kolokium dan diseminasi informasi geologi ini adalah yang pertama, mempresentasikan hasil penyelidikan dan pelayanan di bidang sumber daya geologi, vulkanologi dan mitigasi bencana geologi, air tanah dan geologi lingkungan, serta survei geologi selama tahun 2023 dan proyeksinya untuk tahun 2024. Yang kedua, tujuannya adalah menyebarluaskan ide, gagasan, dan sebagainya yang mencakup pemahaman teknologi baru, metode penelitian terkini, atau aplikasi praktis dari pengetahuan geologi. Dan yang ketiga adalah memperoleh kritik, masukan, serta tanggapan bagi jejak langkah Badan Geologi hingga saat ini, sehingga dapat mendorong partisipasi, sinergitas, dan kolaborasi antara Badan Geologi dengan para pemangku kepentingan. Untuk pemapar pada kesempatan ini, yang akan menyampaikan materi adalah perwakilan dari masing-masing satuan kerja di lingkungan Badan Geologi. Sedangkan peserta kegiatan kolokium dan diseminasi informasi geologi saat ini mengundang 400 orang peserta yang terdiri dari perwakilan dari pemangku kepentingan Badan Geologi, dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, asosiasi profesi, dan pelaku usaha. Waktu dan tempat, kegiatan ini dilaksanakan selama 2 hari, mulai hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 hingga Jumat tanggal 8 Desember 2023. Baik kegiatan kolokium maupun diseminasi informasi geologi ini diselenggarakan di The Jayakarta SP Jakarta Hotel. Bapak Menteri dan hadirin yang kami hormati, untuk mengakhiri laporan ini, kami ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih tak terhingga atas partisipasi serta kontribusi semua pihak yang terlibat dalam kolokium dan diseminasi informasi geologi. Sejatinya acara ini tidak hanya menjadi panggung bagi para ahli geologi untuk membagikan hasil kerja kinerja dan pemikiran mereka, tetapi juga menjadi wadah untuk memperkuat kolaborasi dan pertukaran pemikiran agar terwujud Badan Geologi yang kinerjanya terus meningkat demi tercapainya pembangunan nasional yang berkelanjutan. Semoga hasil kolokium dan diseminasi informasi geologi ini tidak hanya menjadi sumbangsi berharga dari Badan Geologi, tetapi terutama dapat diimplementasikan secara nyata dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan sekaligus pengelolaan sumber daya alam yang lestari. Dengan demikian, Badan Geologi berkomitmen untuk terus mendukung dan menggelorakan semangat kolaboratif di antara para pemangku kepentingan geologi. Terakhir, mari kita terus pupuk semangat kegeologian untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan berkualitas. Terima kasih atas kerjasama dan partisipasinya yang luar biasa, dan semoga keberhasilan kolokium dan diseminasi ini menjadi pijakan bagi terciptanya lebih banyak prestasi di masa yang akan datang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian laporan penyelenggara dari Pak Wafid. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya sambutan dan pembukaan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Kepada yang terhormat Bapak Arifin Tasrif, kami silakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat bertemu dalam acara kolokium dan diseminasi informasi geologi. Acara ini merupakan wadah bagi kita semua untuk menjelajahi dan mendalami isu-isu dan kegiatan yang dilakukan oleh Badan Geologi
yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral dan sektor lainnya untuk tujuan pembangunan berkelanjutan. Sebagai bagian dari peningkatan pemahaman itu, sosialisasi penerapan regulasi terkait air tanah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari peran pemerintah dalam menjaga keberlanjutan dan ketersediaan sumber daya air. Kita semua perlu memahami peran regenerasi air tanah, kontrol pemanfaatan, serta upaya-upaya perlindungan yang harus diimplementasikan. Saya berharap bahwa dari acara ini akan muncul pengetahuan dan gagasan-gagasan inovatif untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan georesources, geohazard, geoenvironment, dan geoinformation. Kerjasama antar pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan ini. Pada kesempatan ini, selain produk Badan Geologi yang akan di-launching, saya hendak mencanangkan gerakan bijak menggunakan air tanah sebagai upaya kita bersama dalam rangka konservasi dan ketersediaan sumber daya air tanah sebagai tanggung jawab terhadap generasi selanjutnya. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan acara ini. Saya berharap kolokium ini dapat menjadi wahana inspirasi dan kolaborasi menciptakan terobosan baru dalam upaya kita menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, saya nyatakan kolokium dan diseminasi informasi geologi resmi dibuka. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan bagi pihak terkait serta pemerintah dapat diperoleh manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, dengan sambutan Bapak Menteri tersebut telah resmi dibuka acara kolokium pada hari ini. Boleh tepuk tangannya lagi Bapak Ibu sekalian? Ya, hadirin yang kami hormati, agar acara hari ini dapat berjalan dengan lancar, marilah kita sejenak menundukkan kepala untuk memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang akan dipimpin oleh Bapak Fadilah. Kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Sebelum kita lanjutkan kegiatan acara kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita awali dengan membacakan doa. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang beragama Islam, silakan mengaminkan doa dari saya. Dan bagi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang beragama non-muslim, silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan yang bapak ibu anut. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Balagal hamdu ya Allah ya maulana ya ma'bud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamda yu'afina wa yukafihum mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa min bagil jalali wa hajikal karim wa li'ajim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadina syiratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri madarihil ajim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami hadapkan wajah dan menadahkan kedua tangan kami, seraya bersyukur atas rahmat, nikmat dan karunia-Mu, sehingga kami bisa bertemu dan berkumpul serta menghadiri kegiatan pada hari ini, yaitu dalam acara kolokium dan diseminasi informasi geologi di tahun 2023 ini. Ya Allah ya Tuhan kami, pada hari ini kami mengawali kegiatan dengan menyebut nama-Mu yang Maha Agung. Bimbinglah kami untuk menjalankan tugas dan kewajiban serta memegang amanah yang diberikan kepada kami. Ya Allah,
yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadikanlah kegiatan kali ini sebagai bekal ilmu yang bermanfaat untuk kami, ilmu yang menjadi bekal dan tugas pokok dan fungsi kami sehari-hari dan untuk masyarakat di sekitar kami, khususnya kepada bangsa dan negara Indonesia yang kami cintai. Ya Allah, ya Rabbana, jadikan kegiatan ini semata-mata untuk mengharap dan memperoleh ridho-Mu. Maka berilah kami kesehatan, kekuatan dan kesabaran serta kemampuan petunjuk kepada kami agar kami bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab dari awal sampai berakhirnya acara kegiatan ini. Atas ridha-Mu ya Allah, kami mohon bantulah kami agar acara ini bisa berjalan dengan lancar tanpa ada halangan apapun. Ya Allah, yang maha pengampun dan maha penolong, ampuni dosa-dosa kami, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, dosa yang secara terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi. Ya Allah, ampuni juga dosa kedua orang tua kami, dosa keluarga kami, dosa guru-guru kami, dosa para pendahulu kami, dosa pemimpin-pemimpin kami, serta dosa orang-orang yang ada di sekitar kami. Tolong dan bantulah kami untuk menjadi penerus yang amanah, yang bisa memberikan dampak yang baik untuk bangsa dan negara kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami memohon, bimbinglah setiap langkah kami, agar kami bisa memberikan yang terbaik untuk lembaga kami, daerah dan negara kami, dan mudahkan segala urusan kami, dan baguskan segala akhir urusan kami. Ya Allah, hanya kepadamulah tempat kami mengadu, kabulkanlah doa-doa kami, berkahi kehidupan kami, dan berikan kami taufik dan hidayah-Mu, agar kami menjadi hamba-hamba yang beriman dan bertakwa kepadamu. Ya Allah, berikan kami keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Lindungi kami dari fitnah dunia dan akhirat, serta jauhkan kami dari segala bala dan bencana. Ya Allah, jadikan negara kami Indonesia menjadi negara yang aman dan sentosa, negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Berikan kami pemimpin yang beriman dan bertakwa kepadamu, pemimpin yang adil dan amanah. Allahumma agrina bil ilmi, wa zaina bil hilmi, wa akrimna bil taqwa, wa jamilna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka iman nafi'a, wa amalan mutaqabbalan, wa rizqan halalan tayyiban wa barakan fi. Allahumma nawwir qulubana binuril hadayati, kama nawarta a'da binuri samsika abada abada, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namut, wa alaika nusyur. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna la nakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian doa yang dapat saya sampaikan. Mohon dibukakan pintu maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Fadila. Acara selanjutnya, keynote speech pada acara kolokium dan diseminasi informasi geologi tahun 2023 dari Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN Bappenas. Kepada yang terhormat Ibu Vivi Yulaswati, kami silakan. Yang saya hormati Bapak Menteri ESDM Republik Indonesia,
Bapak Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Bapak dan Ibu para pejabat di lingkup kementerian lembaga, serta Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak dan Ibu sekalian, pertama-tama tentunya kami mengucapkan terima kasih atas kesempatannya mengundang kami untuk hadir dalam pertemuan yang sangat penting ini. Izinkan saya menyampaikan beberapa slide untuk memberikan sedikit konteks terkait dengan perencanaan pengelolaan air tanah yang berkelanjutan. Semoga sudah bisa terlihat. Ya. Bapak dan Ibu sekalian, air memiliki peran penting dan juga strategis dalam pembangunan nasional. Air tentunya merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling penting dalam membentuk sumber daya manusia, penggerak pembangunan yang sehat dan juga kompeten. Air juga dimanfaatkan dalam pembangunan ekonomi, terutama sektor pertanian, industri, energi, pariwisata, dan transportasi, dan tentunya masih banyak lagi. Air juga dipertimbangkan dalam menyusun arah kebijakan pembangunan berkelanjutan, bagaimana mempertahankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, sosial, dan tentunya daya dukung sumber daya alam dan lingkungan hidup. Bapak dan Ibu sekalian, air merupakan kebutuhan dasar kehidupan manusia yang tidak bisa lepas digantikan dengan materi lain. Namun, kita tahu semua bahwa kita semua masih sering kurang bijak dalam memanfaatkan air, termasuk kurang pedulinya menjaga kuantitas dan kualitasnya, sementara kita memahami ke depan bahwa dengan bertambahnya penduduk, maka kebutuhan juga meningkat, sementara ketersediaan tentunya tetap. Sebagai contoh di Jawa, Bali, dan juga Nusa Tenggara, saat ini telah terjadi defisit air permukaan karena populasi masyarakat yang tinggi dan juga konsumsi yang berkelebihan. Tentunya ada untuk berbagai sektor. Jika melihat proyeksi ketersediaan di Indonesia pada masa yang akan datang hingga tahun 2045, tidak hanya Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara saja, tetapi beberapa titik wilayah lainnya akan mengalami kekritisan air. Defisit air permukaan ini tentunya berimplikasi pada beralihnya masyarakat dalam memanfaatkan air tanah. Sebagian air baku tentunya kita tahu semua ini berasal dari air tanah. Ekstraksi air tanah memiliki porsi cukup besar, hampir 50%, sekitar 46% dari pemenuhan kebutuhan air domestik pada tahun 2018. Oleh karena itu, penggunaan air tentunya perlu menjadi pencermatan kita semua. Ini contohnya 45% wilayah Jakarta memiliki air tanah dengan kualitas air kritis hingga rusak, bahkan tercemar bakteri E. coli. Ini data tahun 2018. Kemudian lebih dari 50% rumah tangga menggunakan air tanah untuk berbagai keperluannya. Sementara lebih dari 68% sungai kondisinya sudah tercemar berat dengan sumber pencemaran dominan seperti air limbah domestik, industri, perkotaan, dan juga air laut. Berdasarkan Peraturan Menteri SDM Nomor 2 Tahun 2018 tentang cekungan air tanah di Indonesia, total CAT Indonesia sebanyak 421. Cekungan air tanah ini yang paling produktif terdapat di utara Jawa dan Sumatera, kemudian selatan Kalimantan, dan juga Sulawesi. Data analisis Bappenas tahun 2019 menyebutkan bahwa air tanah yang digunakan untuk keperluan domestik masih di bawah cadangan air tanah. Namun air tanah cukup rentan terhadap eksploitasi yang berlebihan. Meskipun kuantitas digunakan jauh di bawah cadangan, namun ekstraksi air tanah yang tidak terkontrol, yang tentunya sekarang kita alami bersama, ini telah menyebabkan penurunan tanah dan juga kekurangan air seperti di pesisir utara Pulau Jawa, dan bahkan diperparah dengan fasilitas sanitasi yang tidak memadai. Catatan kami hanya terdapat sekitar 2,5% dari sistem saluran air limbah, sehingga ini juga mendorong
atau menyebabkan penurunan kualitas air tanah. Bapak dan Ibu sekalian, dari sisi perencanaan, pengelolaan sumber daya air untuk mendukung ketahanan air turut berkontribusi pada pencapaian prioritas nasional di dalam RPJMN saat ini. Beberapa sasaran yang ada untuk mencapai ketahanan air telah dimasukkan di dalam RPJM ini, seperti antara lain penyediaan air baku yang aman dan merata, peningkatan ketahanan bencana, penambahan dan pemanfaatan tampungan air, serta peningkatan layanan irigasi untuk komoditas pangan strategis. Sebagai amunisi utama untuk mewujudkan ketahanan air, terdapat beberapa major project terkait, termasuk di dalamnya pemulihan 4 daerah aliran sungai kritis sebagai salah satu upaya untuk penyelamatan catchment area dalam mendukung keberlanjutan ketersediaan air tanah. Pengelolaan sumber daya air ini sebetulnya juga telah dimanfaatkan atau diamanahkan di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019, mencakup aspek pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, konservasi sumber daya air, partisipasi masyarakat, kemudian sistem informasi sumber daya air dan juga perizinannya. Selanjutnya mengenai manifestasi arah kebijakan ketahanan air, ke depan strategi ketahanan air akan diarahkan pada ketahanan pemenuhan air bersih, ketahanan bencana, ketahanan energi, dan juga ketahanan pangan. Dengan terbitnya Undang-Undang 17 tahun 2019 tentang sumber daya air dan juga Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menyebabkan perubahan basis pengelolaan administrasi air tanah yang semula berbasis cekungan air tanah tadi menjadi wilayah sungai. Wilayah sungai dikategorikan menjadi 5. Ada wilayah sungai lintas negara, wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai strategis nasional, wilayah sungai lintas kabupaten kota, dan juga wilayah sungai dalam kabupaten kota. Wilayah sungai lintas negara, lintas provinsi, dan juga strategis nasional secara total meliputi 74% luas wilayah Indonesia, yang ini semua menjadi kewenangannya pemerintah pusat. Sedangkan kewenangan untuk lintas kabupaten ini masing-masing berada di bawah kewenangan provinsi dan juga tentunya di kabupaten kotanya. Dalam pembagian tugas yang telah diatur bersama, Kementerian ESDM bertugas untuk menyelenggarakan perizinan penggunaan air tanah di wilayah sungai, baik di lintas negara, lintas provinsi, dan juga tentunya wilayah sungai strategis nasional. Nah, ini tentunya sinergi bersama dengan Kementerian PUPR, Kementerian Investasi BKPM, dan juga tentunya daerah menjadi sangat penting. Bapak dan Ibu sekalian, kami telah menyusun, tentunya bekerja sama dengan berbagai pihak, saat ini telah menyelesaikan rencana pembangunan jangka panjang nasional 2025-2045 untuk mendukung pelaksanaan visi Indonesia Emas 2045, yaitu negara Nusantara, berdaulat, maju, dan juga berkelanjutan. Struktur RPJPN terdiri dari 8 agenda pembangunan, kemudian juga 17 arah pembangunan, kita menyebutnya Indonesia Emas, dan tentunya terdapat indikator utama yang di dalam RPJP terdapat 45 indikator utama yang nantinya di dalam RPJMN akan diturunkan lebih jauh. Kebijakan umum mengenai air tanah telah menjadi bagian dari agenda pembangunan transformasi ekonomi dengan arah pembangunan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, arah pembangunan ketahanan sosial budaya dan juga ekologi, dengan arah pembangunan lingkungan hidup berkualitas dan juga ketahanan energi, air, dan kemandirian pangan. Air tanah sebagai salah satu aset alam yang tidak ternilai membutuhkan perhatian khusus dari kita semua agar dapat dikelola dengan baik dan juga berkelanjutan, termasuk tentunya bagian dari rencana pembangunan ke depan di berbagai sektor terkait dan juga tentunya daerah. Selanjutnya, dalam rangka sinergi pengelolaan sumber daya air, termasuk juga air tanah, perlu dilakukan pendekatan wilayah, misalnya dari sisi konservasi, daerah aliran sungai atau DAS, perlu menjadi lokasi intervensi dari hulu hingga hilir, sehingga program dan kegiatan seluruh sektor terkait bisa terintegrasi. Untuk itu sangat penting
pemahaman kita dalam pengelolaan lanskap secara berkelanjutan, utamanya di daerah aliran sungai ini. Prinsip pengelolaan lahan berkelanjutan harus dipahami seluruh sektor agar berpengaruh dan juga tentunya secara signifikan kita mengupayakan agar kondisi sumber daya air tetap terjaga baik kuantitas maupun juga kualitasnya. Bapak dan Ibu sekalian, konservasi sumber daya air perlu diupayakan melalui peningkatan tutupan hutan dan lahan agar kelestarian mata air terjaga. Terdapat sekitar 12,7 juta lahan kritis di Indonesia yang tentunya perlu menjadi perhatian kita bersama. Upaya penanganan lahan kritis ini melalui rehabilitasi hutan dan lahan atau RHL telah banyak dilakukan. Namun demikian kondisinya tentunya gap yang perlu kita upayakan masih cukup besar. Penggunaan air tanah yang berkelebihan tentunya memiliki dampak yang serius. Permukaan air tanah yang turun menyebabkan intrusi air laut dan degradasi tanah. Ini merupakan contoh nyata dari ketidakbijaksanaan kita dalam menggunakan sumber daya air. Oleh karenanya, perlu keterlibatan aktif dari setiap individu, komunitas, berbagai sektor industri, dan tentunya kita semua dalam mencegah eksploitasi yang tidak bertanggung jawab. Beberapa strategi yang dapat diterapkan melalui pemantauan dan pemetaan air tanah adalah pengelolaan air tanah yang kolaboratif antar stakeholder, kemudian juga konservasi dan penghematan air tanah, pencegahan dan penanganan pencemaran air tanah, kemudian juga pembangunan infrastruktur air tanah yang berkelanjutan, mengupayakan rencana pengelolaan air tanah berbasis ekosistem, serta tentunya edukasi dan kesadaran masyarakat, baik melalui sosialisasi maupun juga menjaga hutan sebagai water regulator. Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk terus berkomitmen dan bekerja sama dalam mengelola sumber daya air, tentunya termasuk air tanah, dari hulu hingga hilir, baik di pusat maupun juga di daerah, dan kaitannya dalam pencapaian berbagai target-target yang telah kita tetapkan, baik di dalam RPJMN, RKP, dan juga tentunya komitmen global tujuan pembangunan berkelanjutan. Upaya pengelolaan air tanah secara berkelanjutan perlu dilakukan secara kolaboratif agar tujuan bersama dapat kita capai. Setiap individu tentunya mempunyai peran dan juga caranya seperti memperbaiki kebocoran, menggunakan teknologi hemat air, kemudian juga mendukung kampanye konservasi air, dan banyak langkah-langkah kecil lainnya yang bisa kita mulai, yang tentunya apabila semua orang melakukannya bisa memiliki dampak yang signifikan. Demikian Bapak dan Ibu yang dapat saya sampaikan, semoga kita semua bisa betul-betul menjaga dan juga mengelola air tanah yang kita miliki agar kedepannya paling tidak kualitasnya sama atau bahkan lebih baik untuk memenuhi kebutuhan kita hari ini dan juga generasi mendatang. Setiap tetes air tanah yang kita gunakan seharusnya dihargai sebagai anugerah dan bukan sebagai sesuatu yang tanpa batas. Demikian yang dapat saya sampaikan, terima kasih atas perhatiannya. Tetap sehat, senyum, dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Demikian keynote speech dari Ibu Vivi Yulaswati. Selanjutnya kami akan persilakan Bapak Ibu sekalian untuk menikmati coffee break bersama selama 15 menit. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan masing-masing materi di ruangan yang berbeda. Kami informasikan juga, mohon kesediaan Bapak Ibu sekalian untuk dapat berkumpul kembali di ruangan ini pukul 1 siang untuk launching produk Badan Geologi dan launching gerakan bijak menggunakan air tanah. Ya, kami informasikan untuk ruang Aula Fathahillah, ruangan ini akan diadakan sosialisasi regulasi air tanah. Untuk ruang teras Marbella di lantai 6 mengenai geohazard mitigation and excellence geoservices. Ruang ballroom di lantai G, mineral dan geothermal exploration for sustainability and prosperity. Ya, kami tutup acara pembukaan pada hari ini. Kami atas nama panitia memohon maaf jika terdapat kekurangan selama penyelenggaraan pembukaan.
Terima kasih telah hadir pada pembukaan acara kolokium dan diseminasi informasi geologi tahun 2023. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.